sebelah sana deh. Salam dulu Jo. Bisa. Ganteng. Jangan. Rambutnya panjang banyak Pak. Iya. Iya. Mas sehat Mas. Di sini. Suruh foto tak Pak? Kang Adi. Wes, Sehat. jangan ngomong begitu pada gini. Pagi-pagi saya ini pagi belakang baru. Alhamdulillah, budaya bagus, saya bisa mendoakan berkah dan juga untuk ketua kita Bapak Siswanto, semoga Allah kasih banyak umur, banyak rezeki dan lainnya. Berarti mau sambutan? Nah, sambutan. Gak usah, udah terima kasih aja. Sudah hadir. Ya, Semoga udah. barokah ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini, pada siang ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkah kaki ke tempat yang mulia ini, rumah Ibu Arti, dan juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, dan manusia yang paling agung, yang dimuliakan oleh yang maha agung, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu rekan-rekan kita yang belum hadir, kita mulai saja acara pengajian kita ini. Dan sebelumnya kami hormati kami yang Sayyidul Bait, Ibu Artis beserta keluarga besarnya yang kami hormati, Bapak Ustadz. Saya juga Pak Ismail, Bapak putra almarhum dari Bapak Sahroni, teman kita. Alhamdulillah dia sudah punya putra yang bagus yang bisa mendoakan orang tua berkah. Dan juga untuk ketua kita Bapak Siswanto, semoga Allah kasih kepanjang umur, dimurahkan rezeki dan lainnya. Ibu Arti mau sambutan? Nah, sambutan. Iya. Gak usah, udah terima kasih Gak usah. aja. Sudah hadir. Ya, Semoga udah. barokah ya. Amin. 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 Ya, karena waktu sudah siang, kita mulai saja acara pengajian kita ini. Pertama kita akan membaca suratul Yasin, suratul dan tahlil dan tahmid, yang mana kita tujukan untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, Allah kasihkan panjang umur, nikmat sehat, serta orang yang tua kita yang telah meninggal, bapak, ibu mertua, bapak mertua, Allah ampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hajatkan pada pagi ini Allah akan menilai suatu kebaikan, jangankan kita sebagai berat timbangan kita di zaman akhir. Bismillahirrahmanirrahim.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabat wal qarabah sabul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sukmadi bin Sugana, Abu Muhammad Anja Sa'adat, Hamzah bin Hasim Sumelaro, Oman Sutia bin Jaya Praja Sumelaro, Anja Hasim bin Hasan Sumelaro, Haja Masraf binti Haji Abdullah Sumelaro, Sukana bin Adam Sumelaro, Saridah binti Adam Sumelaro, Haji Budi Utama bin Suyatmo Sumelaro, Aldino Ubaidillah bin Gumantri Sumelaro, Narendra bin Bambang, wa masyayikhna wa usuli wa furu'in lianna Allah yataghashahu bi rahmati wal maghfirah wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'alina wa ala al-baldatil ajma'in min barakatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yusirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Allahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait Ibu Arti Rahmawati ya. Iya. Bersilaturahmi ya. Alhamdulillah ini adalah kesempatan dan saya pun juga merasa terhormat. Jujur mungkin di sini saya bukan apa-apa ya, manggil saya Ismail aja nggak apa-apa, nggak perlu Ustaz nggak apa-apa ya, karena di sini banyak yang lebih berilmu ya, banyak ada ustadzanya atau banyak yang ilmunya lebih tinggi ya, jadi panggil aja Ismail tidak apa-apa ya. Mungkin saya cuma punya pengetahuan yang sedikit tentang ilmu agama yang insya Allah bisa kita sama-sama mengkaji pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin Om Amri memberi tema yaitu adalah peran kita sebagai anak kepada orang tua kita yang telah wafat atau tiada. Apakah kita punya peran ataukah kita sebagai anak udah kewajiban kita berbakti hanya di dunia aja, kalau orang tua sudah wafat ya sudah selesai. Prinsipnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dalam yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu
illa min thalath. Jika ketika wafatnya Ibnu Adam, yaitu anak Adam. Siapa anak Adam di sini? Itu adalah manusia kita, terutama orang-orang yang beriman. Ya. Inqata amaluhu. Inqata itu artinya adalah terputus. Ya. Terputus. Kalau terputus itu kan kalau sambungan telepon keputus, ya berarti udah enggak nyambung lagi. Artinya terputus di sini berarti udah enggak ada hubungannya, enggak tersambung. Di sini apa yang terputus? Yaitu adalah amaluhu, amalan Ibnu Adam tersebut. Jadi secara prinsip bahwasanya amalan Ibnu Adam itu terputus, sudah terputus saat Ibnu Adam tersebut wafat. Ini kita lanjutkan atau nunggu minggu dulu? Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Hadis ini perlu kita sama-sama kenali bahwasanya dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mana hadisnya sahih, ya tidak ada perdebatan di antara kalangan para ulama. Jadi memang pada prinsipnya amalan Ibnu Adam itu terputus saat dia telah wafat. Misalkan ayah saya sudah wafat sekitar 12 tahun yang lalu, maka amalan ayah saya itu sudah selesai di dunia. Sholatnya udah nggak ada, ibadah sholatnya, kemudian udah nggak ada kewajiban dia, udah puasanya juga udah selesai, semuanya sudah terputus, ya. Jadi sudah nggak ada amalan untuk dia menambah pahala. Begitupun juga dosa, dia sudah tidak ada perbuatan yang mengenai dia untuk berdosa, jadi terputus. Illa mintalah, kecuali tiga perkara. Ya, jadi hadis ini sebenarnya mungkin dari teman-teman semua, ya, para bapak dan ibu sudah pernah mendengar. Kita harus tahu bahwasanya hadis ini hadis yang sangat agung, ya, besar, dan derajatnya pun sahih. Maka ada 3 amalan di sini yang membuat dia itu bisa menjadi pemberat. Yang pertama apa? Yaitu adalah sedekah jariyah. Sedaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Harta yang kita keluarkan, kita infakkan dan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya harta banyak, punya tanah berhektar-hektar, diwakafkan untuk membangun masjid, diwakafkan untuk membangun rumah tahfidz. Punya harta, sering berbagi kepada anak-anak yatim, kepada para penghafal Quran. Punya harta, sering disedekahkan subuh di setiap hari di masjid, yang mana uangnya itu dikelola menjadi operasional uang masjid, dikelola. Maka harta ini bisa menjadi harta jariyah, sedekah jariyah, karena kita infakkan di jalan Allah. Harta yang kita infakkan dimakan oleh anak-anak penghafal Quran menjadi darah dagingnya, ya. Ini selama dia nanti membaca, dia belajar Al-Quran, maka harta kita bermanfaat untuk kita saat kita telah wafat. Istilahnya apa? Investasi kita untuk akhirat. Jadi 3 amal ini nih amalan yang mana kita investasi kita untuk akhirat kita. Kalau kita kenalkan investasi dunia aja, ya. Mungkin saat investasi dunia banyak gitu ya macamnya, tapi yang perlu kita perhatikan ini adalah investasi ini yang mana akan menyelamatkan kita di akhirat, ya. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kita nanti di akhirat kelak. Mungkin kelihatannya saat ini banyak amal solehnya, ya, tapi ternyata banyak amal soleh kita ini dikurangi oleh perbuatan-perbuatan dosa yang tanpa kita sadari, ya. Maka pentingnya kita berinvestasi untuk akhirat. Bahkan sedekah jariyah ini Allah berfirman dalam firman-Nya di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ya, ini adalah khitab itu seruan untuk orang-orang yang beriman. Di ayat sebelumnya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi seruan ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah sekali-sekali engkau dilalaikan oleh amwalukum wala auladukum. Jangan kalian sekali-sekali dilalaikan oleh harta dan anak kalian. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
terhadap ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan itu, maka sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Kitabnya untuk orang-orang yang beriman agar tidak lalai terhadap harta dan anaknya. Perhatikan, harta dan anak di sini disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang paling banyak melalaikan kita di dunia itu apa? Harta dan anak. Di dalam ayat lain ada satu lagi. Innama amwalukum wa azwajukum fitnah. Disebutkan lagi di situ harta, tapi ditambahin lagi azwaj. Azwaj itu pasangan. Tapi di sini para ulama mengatakan bukan cuma pasangan dari suami, bukan suami, tapi adalah istri. Disebutkan istri di sini secara khusus. Banyak dari kita terlalaikan oleh harta, anak, dan untuk suami terlalaikan oleh istri. Tiga-tiganya disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak secara umum. Maka punya hikmah yang besar. Jadi kita harus bisa berhati-hati terhadap perkara-perkara ini. Apa yang membuat kita lalai, segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada sedekah jariyah, yang mana ini ayat yang ke-10 dalam surat Al-Munafikun menjelaskan tentang orang-orang yang beriman tapi dulu bakhil, tidak pernah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia berkata fayaqul rabbi laula akhartani, ya Allah Rabbi, Tuhanku, laula akhartani, berilah aku kesempatan dikit aja, akhartani, supaya aku bisa hidup di dunia, ila ajarin qarib fa as-saddaqo, niscaya bakalan aku sedekahin dah tuh semua hartaku, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Maka mungkin di sini bisa jadi perhatian buat kita semua, ketika kita diberikan kelapangan rezeki, jangan lupa bahwasanya di situ ada hak orang muslim yang lain. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dermawan, yang memperhatikan saudara-saudara kita. Itu yang pertama. Jadi kita investasi sedekah jariyah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Dan ini sebenarnya bentuknya bukan cuma sekedar ilmu teori aja, tapi amaliyah, praktek juga itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Misalkan ada saya tanpa teori atau tanpa ucapan ngajar-ngajar, tapi orang melihat saya kok itu beliau sering sholat subuh ke masjid ya. Kemudian dia ngikutin saya karena saya sering sholat subuh di masjid. Waduh, itu tarawihnya rajin banget. Tarawih rajin banget. Itu saya nggak ngucapin apa-apa, nggak pakai teori, tapi dia ngelihat langsung pada saya. Maka di situ investasi saya dapatkan dari orang-orang yang ngikutin saya tanpa ucapan. Jadi ilmu yuntafa'u bihi ini bukan sekedar teori. Karena kan banyak yang beralasan, faqidus syai' la yu'ti, nggak punya apa-apa, nggak bisa memberi. Nggak ada ilmu, baca Quran aja nggak bisa, gimana ngajarin Quran ya. Terus hadis aja kagak ngerti, fikih aja boro-boro ya, nggak ngerti fikih. Dia apa yang mau diajarkan? Maka di sini kita nggak ada alasan sebenarnya untuk mendapatkan ilmu yuntafa'u bihi. Kita bisa melakukan contoh-contoh uswah dan qudwah hasanah yang mulia kepada orang-orang sekitar, kepada anak, kepada tetangga ya, bahkan kepada orang tua ya. Orang tua mungkin kalau melihat anaknya masya Allah, ini kok masa saya kalah ya sama anak saya bisa seperti ini juga. Anak saya ke masjid terus tuh, hampir setiap sholat 5 waktu ke masjid, masa saya bapaknya kalah nggak ke masjid gitu kan ke bawah tuh. Tanpa omongan si anak aja, itu anak itu bisa mendapatkan ilmu yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat untuk dia. Maka ini kita harus bisa perhatikan, berinvestasi dengan ilmu yang bermanfaat, baik yang teori ataupun non teori. Kemudian yang ketiga yaitu setelah shadaqatin jariyatin, kemudian ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga yaitu adalah waladun shalihun yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra bahwasanya hukum asli
berbakti kepada orang tua itu wajib. Udah nggak ada yang bisa baik di dunia ataupun nanti setelah dia wafat, orang tua kita wafat. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Mengusahakan kepada kita agar tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Kemudian didatangkan atof, huruf atof di situ, jadi mengikuti setelah Allah peringatkan kita jangan syirik kepada Allah karena itu adalah dosa yang besar. Kemudian Allah perintahkan berikutnya agar kita senantiasa berbakti kepada orang tua. Jadi urusan berbakti atau birrul walidain itu adalah urusan yang agung, besar dan mulia. Bukan main-main. Karena disandingkan dengan urusan tauhid. Yang mana Allah larang kita untuk syirik, menduakan Allah, didatangkan setelahnya apa? Birrul walidain. Jadi keduanya ini adalah sesuatu yang besar. Jadi ketika ada sesuatu yang besar didatangkan dengan hal yang dengan hal yang baru, maka hal yang baru ini menjadi sesuatu yang besar. Syirik kepada Allah itu adalah larangan yang tegas yang nggak boleh dilakukan. Ya. Innasyirka la dzulmun adzim. Ya. Kemudian barang siapa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Ya, dosa syirik gak akan Allah ampuni. Dosa terus gimana kalau misalkan saya wafat terus dalam keadaan syirik, yang gak diampuni dosa syirik. Kesempatan untuk bertaubat kepada Allah dari dosa syirik itu sebelum kita wafat. Jadi kita ada kesempatan nih bertaubat. Kalau misalkan kita pernah menduakan Allah, melakukan hal-hal yang khurafat, yang syirik, maka segera kita bertaubat sebelum Allah. Ya, jadi masih ada kesempatan. Tapi kalau wafat dalam keadaan syirik, nah hati-hati, azab menunggu. Waliyadzubillah. Jadi birrul walidain, kita kembali lagi, birrul walidain ini adalah urusan yang agung dan besar. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi dipertegas bahwasanya wabil walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ya, apalagi kalau orang tua udah berumur, ya udah udah sepuh, udah renta, itu harus ditegesin lagi birrul walidainnya. Jangan sampai nunggu wafat dulu baru nyesel banget, dulu nangis, tapi pas dia hidup kita nggak ada kesempatan untuk berbakti. Jadi kita harus tahu bahwasanya kedudukan birrul walidain dalam Islam itu agung dan besar. Bahkan ketika dia itu jangan sekali-sekali ketika udah renta apalagi ya, jangan sekali-kali kita wala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-sekali kita katakan uff. Uff itu adalah bahasanya. Jadi kalimatuz zajr dalam bahasa Arab. Jadi dia itu menolak. Nah, tolong belikan ibu obat. Enggak. Itu ngucapin kayak gitu aja sama orang tua nggak boleh. Kemudian dikiaskan, dianalogikan oleh para ulama, kiasul aula, yaitu yang lebih tinggi dari itu. Ngomong begitu aja nggak boleh, apalagi kita sampai menyakiti dengan perbuatan kita, dengan tangan, dengan lisan. Kita ngomong aja nggak boleh, berarti lebih dari itu aja. Kalau lebih dari itu maka lebih tidak boleh. Jadi diperhatikan birrul walidain itu ketika di dunia. Terus bagaimana ketika nanti sudah di akhirat? Maka di sini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada investasi orang tua yang paling bermanfaat untuk dia yaitu adalah anak yang soleh. Jadi memang kita juga harus di sini mungkin kita tadi nasihatnya untuk kita mungkin saat kita menjadi anak, kemudian kita juga harus tahu bahwasanya kita bisa mendapatkan investasi yang besar saat kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh ini adalah investasi terbesar. Makanya disebutkan yang paling akhir. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmun yuntafa, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga walad soleh, anak yang soleh. Jadi kalau ditanya investasi di akhirat kita yang paling besar itu apa? Ya anak soleh kita, soleh dan soleh. Karena dia yang akan banyak memberikan manfaat untuk kita. Harta kita yang tadinya warisan dibagikan untuk ahli waris, dia ingatkan, berikanlah sedikit, banyak bini harta kita sedekahkan untuk orang tua kita dapat. Kemudian
pagi, siang, sore ya, sholat 5 waktu di masjid, doain orang tua soleh. Baca Quran ya, lisan yang keluar dari lisannya, dari mulutnya, ayat-ayat Al-Quran yang keluar dari lisannya masuk lagi ke dia, ke orang tua yang sudah wafat. Jadi memang investasi terbesar untuk orang tua, untuk kita ya, kalau saya belum jadi orang tua ya, mungkin nanti kalau jadi orang tua, itu adalah memang anak-anak soleh ya. Jadi perlu kita perhatikan bersama bahwasanya walad soleh ya da'ulahu ini bukan omong kosong, bukan sekedar ucapan belaka, tapi Rasulullah tegaskan bahwasanya urusan berbakti kepada orang tua, kita mendidik anak menjadi anak soleh, itu adalah investasi yang besar. Kita berdoa kepada untuk orang-orang tua kita yang telah wafat, terutama Haji Samsuk Madi bin Sobeno, Haja Sa'dah Hashma binti Hashim, Oman Sutia bin Jajal Faraja, Haji Hashim bin Hasan, Haja Masirah binti Haji Abdullah, Supeno bin Adam, Saridah binti Adam, Haji Budi Utomo bin Suyatmo, Aldino Baidillah bin Gumantri, Narendra bin Bambang. Pada mereka semua lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman 'allamana wa ta'allama ala aydina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Kerja mulu nggak bagus ya. Duh. Kakak, gue nggak mau, gue takut. Takut sama Amri gue. Oh, beneran ya? Nanti kalau ada yang baru kita mau pilih lagi siapa koordinator acara itu. Jadi bisa aja gantian. Jadi kita semua merasakan dalam. Jadi gini maksud Komsis, ini kira dalam kepengurusan ini nggak ada ketua, tapi cuma ada bendahara. Tapi di mana ada acara
gelo.